Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri Leili Ramadhani, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, NPM 1904012004, kelas A, semester 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi Islam. Berikut jawaban saya. Jawaban dari pertanyaan pertama, agar tujuan komunikasi dapat tercapai menggunakan pendekatan psikofisis. Karena pendekatan psikofisis tidak hanya dilakukan fisik saja, namun juga kedua aspek, yaitu aspek dalam jiwa dan aspek luar fisik. Dan kedua aspek terkait dan juga psikologi komunikasi pasti akan terlibat salah satunya. Jawaban nomor 2, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dapat digunakan untuk memahami diri kita sendiri. Komunikasi intrapersonal ini adalah bentuk komunikasi yang paling dasar dan yang paling murni dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam diri sendiri. Contoh dari komunikasi intrapersonal yaitu diri sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena komunikasi yang dilakukan berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Contoh yang kedua, adaptasi dan sosialisasi. Biasanya sebelum berinteraksi dengan orang lain cenderung berpikir dan berdialog terlebih dahulu dalam hati. Lalu contoh yang ketiga yaitu pencarian jati diri, karena setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga membutuhkan pencarian jati diri. Lalu komunikasi interpersonal, yaitu pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berbeda di tempat yang sama. Contohnya seperti kita sedang berpidato di depan umum, melakukan public speaking, rapat atau meeting, atau semua kegiatan berbicara dengan orang lain. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama, sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan, juga dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, komunikator. Sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Yang ketiga, pesan adalah materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Yang keempat, channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Lalu yang kelima, komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Non-verbal merupakan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui simbol-simbol lainnya. Yang keenam, efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Jawaban nomor 4 yaitu psikologi komunikasi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral
dengan menggunakan prinsip komunikasi keislaman. Proses yang digunakan bisa melalui metode penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang memiliki rujukan utama yang merupakan pedoman hidup bagi kaum muslim, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Fokus dari psikologi komunikasi Islam yaitu untuk memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antar komunikator dan komunikan, untuk memutuskan langkah dan tindakan yang akan diambil dalam menghadapi lawan bicara. Hubungan psikologi komunikasi dengan pelaksanaan dakwah, bahwa seseorang yang melakukan dakwah harus mempelajari psikologi komunikasi dan psikologi dakwah, karena dengan mempelajari dan menerapkan psikologi sebelum melaksanakan dakwah akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh mad'u atau komunikan. Dengan adanya psikologi komunikasi yang ditunjang dengan kepribadian dai yang baik atau komunikator yang baik, dakwah yang disampaikan akan menjadi efektif sehingga menimbulkan dampak bagi para jamaah atau komunikannya. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Berikut jawabannya.